dalam sore kali ini Mas Satawa alhamdulillah ini bisa jalan-jalan ke Pendopo Agung daerah Mojokerto, Trowulan. Kita mengambil gambar di daerah sini. Kita mencoba berkarya. Kita mencoba berkarya itu tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jadi dalam sore hari ini kita akan berbincang, sharing gitu. Kita sharing sama emasnya ini. Jadi saya mau bertanya, ada yang perlu saya tanyakan. Ya, namanya juga sharing, Mas. Sharing Iya. Tapi kan kalau gak ada pertanyaannya gak bisa dijawab juga. Kan gitu. Jadi dari kelanjutan yang kemarin saya akan penasaran juga. Saya mau sharing tentang sampean masalah kalau Ana Maya Kosa itu kan ada pembedaan, katanya dari sap-sap, lapis-lapisan apa namanya? Lapisan dari Ana Maya Kosa itu tubuh fisik kita. Ya, itu tadi. Terus untuk yang selanjutnya kayak apa Manu Maya Kosa itu ada apa namanya? Ada sap-sapnya juga gitu. Entah gimana menurut jenengan? Nggih. Sebagaimana Ana Maya Kosa, Manu Maya Kosa juga mempunyai sap, Mas. Cuman kalau Ana Maya Kosa sapnya bisa kita lihat secara anatomi tubuh kita, dari rambut sampai sumsum kan bisa dibedah seorang dokter. Ya. Tapi kalau dimensi Manu Maya Kosa kita ini agak sudah medis, sudah tidak bisa istilahnya itu membedah. Dalam bahasa sederhana atau gampangnya, Manu Maya Kosa mempunyai sama seperti Ana Maya Kosa juga 7 sap, atau bahasa lainnya itu 7 lapis langit. Jadi 7 lapis langit, jadi ada langit pertama sampai langit ke-7. Cuman saya untuk mempermudah bahasanya, saya mengambil salah satu bahasa termudahnya, 7 lapis langit tadi. Kalau Ana Maya Kosa kan ada rambut, kulit, daging, sampai sumsum kan, 7 lapis atau lapis bumi. Dan sekarang kalau Manu Maya Kosa itu ada 7 lapis, yang saya mengambil alih sebuah bahasa atau menggunakan bahasa tingkat pertama namanya dada kalau Manu Maya Kosa. Kedua, di dalam lapis kedua adalah hati. Lapis ketiga ada roh. Lapis keempat ada hidup atau urip. Lapis kelima ada sir. Lapis keenam ada ilmu. Lapis ketujuh ada fahmi. Jadi semua ini bisa diperjelas ini, ada penjelasannya ya, dari satu sap ke sap yang lain gitu. Oke. Makanya saya tadi bilang kalau di Ana Maya Kosa seorang dokter bisa membedah anatomi tubuh kita. Cuman kalau Manu Maya Kosa dokter sudah tidak bisa. Soalnya udah bahasa lebih apa namanya? Lebih halus lah. Lebih halus. Ini masyarakat kalau Manu Maya Kosa ini arahnya sudah ke spiritual istilahnya, Mas. Makanya saya memakai bahasa istilah Manu Maya Kosa ini 7 lapisnya adalah dada, di dalam dada ada hati, di dalam hati ada roh, di dalam roh ada hidup atau urip, di dalam urip ada sir, di dalam sir ada ilmu, di dalam ilmu ada yang namanya fahmi atau kepahaman. Jadi untuk
untuk kita mengenal menempuh itulah kalau bahasa itu. Kalau menempuh itu berarti ada metode-metode yang harus kita jalani. Banyak sekali metode. Biasanya kalau mengarah pemahaman, kalau sudah mulai membedah Mano Maya Kosa, biasanya kita pasti membutuhkan seorang pembimbing, Mas. Cuman untuk Gini sedikit wedar lah. ya, untuk kembali lagi kalau kita udah melampau ke arah ada guru kan kita kan harus beritu lah. Cuman ini kan yang saya kepingin tahu sekedar ini bahasa jenengan itu kaweruh. Cuman sekedar pengetahuan kan tembrik gua. Jadi ya itu aja dulu lah yang harus kita kita bedah lah. Minimal kita mulai dari pengetahuan tentang dada. Ya. Ada istilah orang Jawa, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang tidak bisa diukur. Nah, itu istilah sederhana. Karena ini dimensinya sudah sangat halus, Mas. Karena sudah masih fisik, tapi sudah lebih halus. Bahasa sederhana dari dada adalah samen sudah menginjak mulai istilahnya roso. Jadi dada itu bahasa istilahnya untuk mewakili sebuah rasa. Rasa yang samen ambil dari situasi kehidupan ini dan situasi raga sampean. Itu bahasa sederhana di situ, itu level raga. Niku nih bahasa kalau saya seperti ini cuman niku dari dada aja Mas itu. Nggih. Dari dada aja. Ntar kan ke dalam kemungkinan kan masih ada lagi yang istilah-istilahnya kan gitu. Jadi nanti kalau sampean sudah melewati langit pertama atau step pertama dari raga menuju yang lebih dalam namanya hati. Hati ini sudah lebih spesifik. Kalau dada tadi setiap informasi atau setiap rasa yang samen alami itu bermacam-macam. Tapi kalau sudah menyangkut hati itu biasanya lebih spesifik, rasa spesifik atau sesuatu yang apa itu istilahnya itu prioritas. Sebuah contoh, kalau masalah hati sampean mengalami atau dengan sadar sampean merasakan patah hati atau sukses, di situ sudah prioritas. Tapi apa yang sudah sampean alami dari banyak rasa yang sampean rasakan dan sampean alami menuju satu titik yang namanya hati tadi, sab kedua. Okay. Terus yang untuk sab ketiga itu Mas. Jadi dari hati kita terus tadi yang ketiga sab ketiga itu. Sab ketiga adalah roh. Nah ini kan udah lebih tambah lebih dalam lagi kan. Kalau udah menyangkut roh kan kita kan intinya kan pengetahuan kita udah kadang-kadang kayak kita kan terbatas lah. Terus kalau ke arah roh itu tadi. Terus menurut jenengan itu pripun lah nih bahasa Jawa ini. Rokokan sebentar. Oh iya, tenang. Sembari ngopi-ngopi dulu. Yang saya maksud roh di sini bukanlah roh dalam sebuah ajaran agama tertentu atau ritual tertentu atau aliran tertentu. Jadi yang saya maksud roh di sini adalah dimensi Mano Maya Kosa manusia kita. Jadi dari hati tadi kan sampean sudah bisa merasakan yang prioritas, yang paling penting. Kalau sampean sudah menginjak ke lapisan roh, tadi kan lebih dalam dari itu.
Dan di situ sampean pasti menemukan kesadaran yang namanya apa yang mendasari saya cinta seseorang. Dan kesadaran ketika di tingkat roh sini sampean sudah menemukan kesadaran kenapa saya mencintai seseorang, kenapa saya ingin kaya, kenapa saya ingin sukses di dunia ini. Ini sudah semakin istilahnya sebab, sampai sudah ketemu dengan sebab. Jadi kalau kita sudah sudah mencapai apa namanya tingkat lapis yang ketiga yang namanya roh itu tadi, berarti tetap aja Mas ya disebabkan dari luar dari luar itu tadi, dari situasi luar atau gimana Mas? Nah, di sini sudah murni dari dalam, Mas. Oh, kalau sudah menyangkut apa itu tingkat atau lapis roh di sini, itu sudah tidak dipengaruhi dari luar. Jadi kesadaran sampean sendiri. Kenapa sampean ingin kaya? Kenapa sampean ingin sesuatu itu terjadi? Itu murni tidak dipengaruhi dari luar. Kalau luar kan dari dada tadi. Informasi atau rasa yang sampean peroleh dari luar, sampean saring. Ya penyaringnya adalah istilahnya hati tadi. Dari sekian banyak rasa tinggal satu. Itu fungsi dari hati. Setelah itu sampean diamkan rasa itu hingga menuju roh. oh jadi kalau udah sampai roh itu murni keinginan kita atau gimana Mas? Istilahnya pengen kaya itu murni dari kita, buat enggak karena enggak terikut dari luar. Jadi itu murni kita yang bikin lah nih bahasa gampangannya gitu. Di tingkat lapisan roh ini sampai menyadari pentingnya sampean kaya itu, menyadari dengan sepenuhnya, kesadaran penuh. Jadi bukan dipengaruhi kalau dari luar istilahnya kalau kaya itu enak karena melihat ya, itu. Enggak. Sampean kalau kesadaran tingkat roh ini sampean sudah sadar pentingnya sampean kaya. Sudah dari dalam, rasa dari dalam ini yang utuh. Jadi kita melakukan apa-apa itu sudah sepenuhnya. Jadi apa yang kita itu sepenuhnya, kan gitu. Iya. Terus untuk yang selanjutnya kita teruskan lagi ya Mas ya. Jadi dari dada, terus keduanya lapis keduanya hati, ketiga ini roh. Nah untuk keempat ini apa namanya Mas? Urip atau hidup. Terus yang keempat hidup. Lah dari hidup itu kan ada itu kan apa namanya, ada penjelasan juga lah di situ. Ya cuman di sini kan hanya sekedar penjelasan kawruh Mas. Iya. Jadi rasa urip di sini atau hidup di sini bukanlah hidup dalam artian dalam sebuah ajaran atau agama tertentu. Iya. Cuman ini hanya untuk mempermudah penjelasan. Ini hanya dimensi atau 7 tingkat lapis dari manung-manung pusat kita sebagai manusia. Tapi belum menyangkut sebuah ajaran. Belum. Cuman kan yang saya tanyakan, yang saya sharingkan tentang sampean kan biar saya juga mudah untuk itu tadi lah. Bisa apa namanya? Gampang paham. Nah, dari roh tadi kan udah kemauan sama sendiri. Ya. Misalnya ini sebuah contoh sama mau kaya. Tadi sudah murni kemauan sendiri. Cuman untuk mencapai sampean kaya itu kan sudah bukan dari pengaruh dari luar, dari dalam diri sampean. Nah, sampean itu membutuhkan energi untuk mendorong itu. Untuk melakukan apa yang harus saya lakukan, apa yang saya lakukan biar saya kaya, atau cita-cita saya tercapai. Jadi fungsi dari lapisan keempat kita itu atau urip itu adalah kita mulai melakukan sesuatu menuju tujuan kita. Misalnya sebagai contoh tadi kita ngomongin kaya. Jadi di situ urip fungsinya adalah kesadaran sampean, aku harus melakukan apa biar kaya. Aku harus melakukan apa biar aku pinter. Di sinilah fungsi step keempat yang namanya urip. Sampean sudah istilahnya obah.
bergerak menuju apa yang sampean inginkan tadi dari roh tadi. Oh iya. Jadi intinya dari dalam kita aplikasikan gitu Nggih, kan. tadi mulai bergerak. Oh iya. Senajan apa di sini sampean belum melakukan aktivitas tapi sudah mulai apa yang harus saya lakukan sudah ada. Di dimensi urip ini ke di situ arahnya dan sampean mulai bergerak. Entah itu pikiran, entah ide. Apa itu Mas? Sama kalau bahasa kita sendiri itu angan-angan gimana itu? Itu bukan di situ ya? Bukan masalahnya kalau lapisan atau lapis langit keempat kita ini bukan masalah angan-angan, tapi apa cara mengaplikasikan dia berbuat apa atau melakukan sebuah pekerjaan apa agar saya kaya. Jadi jelas itu Nggih, jelas. Jadi bukan angan-angan, tapi istilahnya ada kemungkinan, ada kenyataan. Iya. Nah, sudah jelas ini. Sama sudah jelas kemungkinan saya bisa kaya. Kenyataan bisa kaya harus saya tempuh. Nah, inilah kesadaran lapis keempat atau urip tadi. Itu kan tambah jelas kan. Iya, itu lapis keempatnya. Lapis keempatnya. Nah, untuk selanjutnya lagi ya, yang lapis ke-5 berarti kan kita bahas yang lapis ke-5 mau yang keempat itu tadi hidup. Terus dari hidup yang lapis ke-5-nya itu ada yang namanya sir. Nah, yang namanya sir. Jadi boleh sampai jelaskan Mas. Biar di sini sir itu sampean sudah menemukan cara. Kan tadi kalau diurutkan sampean sudah jelas. Bukan angan-angan tapi pastian. Kemungkinan menjadi kenyataan ada jarak. Nah, sir ini adalah sesuatu yang sampean harus sampean tempuh. Apa itu lewat pikiran atau lewat perbuatan atau lewat tindakan. Itu sudah jelas ke arah sini. Jadi jarak yang harus sampean tempuh itu adalah sir. Dan sampean pastikan biasanya sampean untuk menempuh ini sampean sir itu menguatkan sampean biar kemungkinan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi, bukan hanya impian istilahnya. Jadi kalau bisa dibilang kita mau ini sebagai contoh aja kita mau punya mobil. Berarti sirnya kita harus menabung lah nih bahasa gampangan ini kan. Bisa gitu kan kalau bahasa sebagai contoh lah ini cuman pendapat saya. Jadi seperti itu. Bisa seperti itu. Dan sama lebih real. Mobilnya misalnya seharga 100 juta. Ini kan untuk mempermudah penjelasan sir. Misalnya harga mobil 100 juta. Berarti sampean tempuh 1 tahun. Berarti per tahun adalah 12 juta. Per tahun ada 12 bulan maksud saya. Otomatis 100 juta sampean bagi 12 bulan tadi. Itu jelas. Itu sangat jelas dan sampean akan menempuh itu di step berikutnya, di langit berikutnya. Jadi sampai share itu begitu, share itu pasti. Jadi sangat jelas sangat jelas. Jadi, tapi belum terrealisasi loh. Belum saya melakukan sesuatu tapi sangat jelas apa itu potensi yang harus saya lakukan untuk menjadi kenyataan. Kemungkinan yang menjadi kenyataan itu akan sampai tempuh. Itu penjelasannya sir. Sir lapis 5. Langit lapis 5. Ya, terus ke-6. Ke-6 7. Ya, ke-6. Karena tadi kan sir kan nomor 6. Tadi yang nomor 5. Yang nomor 6 adalah ilmu. Nah, di sini memperjelas kan di sini kena ilmu. Nah, setelah sampean bisa mengkalkulasi mobil yang saya beli ada 100 juta dalam 1 tahun berarti sampean bagi 12 bulan. Ilmu ini berfungsi bagaimana 1 bulan itu gampangnya ceritanya gini Mas. 100 juta dibagi 10 aja, 10 bulan aja lah. Sampean temu 10 bulan. Berarti tiap bulan sampean hanya membutuhkan untuk membeli mobil itu 10 juta. Jadi fungsi ilmu ini sampean bekerja apa atau berkarya apa atau berbuat apa, yang penting 1 bulan itu sampean mendapatkan uang 10 juta. Itu adalah fungsi atau kesadaran di lapis ke-6 ilmu. Jadi
ilmu dalam artian ilmu ini banyak. Nggih, saya bukan itu bukan sebuah ajaran atau agama lah, bukan. Iya. Ini realita kehidupan kita, dimensi kemanusiaan kita. Jadi dalam ilmu niku bisa diaplikasikan ke apa aja ya. Intinya kan kayak gitu. Itu kan sebagai contoh kita beli mobil, kita mau usaha, kan gitu juga sama kan. Istilahnya ilmu itu kalau dimudahkan itu sebenarnya cara lah. Cara saya bisa beli mobil harga 1 juta per bulan berarti sekian. Ya, kan gitu. Jadi ilmu di sini. Fungsinya di sini. Kesadaran lapis manumaya kusa kita. Jadi bukan ilmu sebuah ajaran atau ilmu yang dibahas sebuah agama, bukan itu. Nanti ada proses selanjutnya lagi. Jadi kan dari situlah kita kan yang mendengarkan juga penonton kemungkinan tambah jelas. Tambah jelasnya kok. Itu loh tadi dari satu step ke step yang lain, ke stepnya lagi kan tambah jelas. Kita yang mendengarkan ini tambah jelas. Jadi dari ilmu lah. Untuk yang selanjutnya yang terakhir yang lapis ketujuh itu kan fahmi bahasanya. Fahmi atau kefahaman. Jadi di sini sudah sampean sudah mengklirkan atau melakukan tujuan sampean tadi. Di sini adalah sampean mulai bergerak dari step-step tadi, dari data tadi. Ini adalah aplikasi atau mewujudkan. Jadi fahmi adalah proses mewujudkan apa yang sampean inginkan dengan kesadaran sampean sendiri. Jadi fahmi di sini sampean ingin mobil harga 1 juta, sampean sudah melakukan. Jadi langsung lah nih bahasa eksekusi lah nih. Istilahnya sama sudah closing gitu. Closing dan sudah taken kredit. Fahmi itu sudah gitu. Bahkan mobilnya sudah di rumah sampean. Jadi intinya kalau nih bahasa kita orang-orang kampung lah gitu. Eksekusi lah. Eksekusi. Fahmi itu eksekusi. Jadi berangkat, kalau mau mobil closing dulu, kalau mau kredit, kalau mau cash gitu kan. Jadi makanya ketika sampean sebagai manusia itu sadar 7 step manumaya kusa sampean sebagai manusia ini, apapun yang sampean inginkan itu di tangan sampean. Tapi harus paham step tadi loh ya, dari data sampai fahmi itu harus difahami. Intinya nggak cuma melamun gitu kan. Nah, tadi harus sampean lakukan. Jadi kan kebanyakan orang, termasuk saya sendiri loh. Kan yang penting sama-sama belajar lah. Termasuk saya sendiri. Kita melakukan apa-apa tanpa kesadaran itu kan. Kebanyakan kayak gitu. Ntar hasilnya kalau udah mentok baru kan gitu kan. Istilahnya dipaksa kredit. Akhirnya bingung. Apa aku menang kredit? Gitu. Iya, seperti itu. Intinya ya dalam sharing kali ini kita kan cuma ingin mengetahui, walaupun di luar cuma pengetahuan kan. Jadi dari kali ini alhamdulillah kita udah punya gambaran. Jadi dari manumaya kosa itu kan. Paling enggak kita itu kalau sudah dilanjutkan ke arah ketuhanan, betapa Tuhan itu maha demokratis. Kan gitu ya, maha demokratis. Di kemungkinan untuk sharing kali ini cukup sekian dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk kan masih banyak lah kelanjutannya kita kita bahas lagi, kita sharing lagi. Cuman itu tadi Mas ya. Yang saya ucapkan ini bukanlah sebuah kebenaran, tapi salah satu kaweruh. Jadi saya tidak menjamin apa yang saya ucapkan atas sebuah kebenaran. Tapi kita harus belajar. Kita harus belajar, sama-sama belajar. Karena kita manusia, jadi kita ya harus paham manusia kita. Terus poinnya Mas yang diambil dari manumaya kusa ini adalah satu hal, bahwa jangan pernah menjadi manusia super. Menjadi manusia
itu sudah super. Tergantung kita mau nggak menjelajahi kemanusiaan kita. Gitu. Ya. Sekian dulu untuk video kali ini ya, teman-teman kita. Oke, Terima kasih. terima kasih.